Shalom, Ibu Linda. Selamat bergabung. Ibu Linda 888. Selamat bergabung semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa di surga. Diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih, Engkau yang ambil kuasa atas setiap orang yang hadir di live streaming ini dari awal hingga akhir. Nyatakanlah kuasa-Mu, jamahlah mereka yang berbeban berat, ada kelegaan, yang terbelenggu ada kelepasan, yang sakit disembuhkan, yang tidak ada pengharapan yang baru, ada jalan keluar, ada mukjizat Tuhan di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom sekali lagi semuanya. Ibu Esther, ada Ibu Susana, ada Kakak Yakobus. Sebentar ya, saya undang dulu Ibu Esther. Ada Kakak Braca, ada Ibu Cidel, ada Kakak Corina, ada Kak Robin, dan siapa lagi? Ada Ibu Albertine, Kakak Yuliani. Terima kasih sudah memposting ulang. Ada Kakak Yasti Bangkok, Kakak Yanti Rio, Kakak Ramawati, Kakak Vivi, Shalom ya, pagi ini bisa bergabung kembali, senang sekali ya bisa melihat Kakak Vivi kembali bisa bergabung. Kakak Dapur Bang Ebeng dan semuanya. Oke, Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan satu pujian. Oh, betapa dalamnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Nyanyikan kasih Tuhan. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku, dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Yang mengalami berkat dan mujizat Tuhan melambaikan tangan kita. Sama-sama tepuk tangan di atas Tuhan. Baik, dahsyat, luar biasa. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanmu sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanmu sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Orang percaya mengalami kedahsyatan Tuhan. Boleh katakan amin. Amin. Katakan Yesus Terima dahsyat. kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Kami ucap syukur punya Allah seperti Yesus Engkau. sempurna. Amin. Jemaat Tuhan saja yang bernyanyi, come on. Sempurnalah Kehidupan
Everybody sing it. Sejak Come on. kau hadir dalam Dia hadir di hati, hati kita, kau saudara. perhatikanku Dia mengubah hidup kita jadi setiap baru. waktu. Oh sungguh Sekali lagi, hanya indahnya cepat saja. Yesus Sekali lagi, angkat suaramu. Tuhanku. Sempurnalah. Dalam Sambil bertepuk tangan. kehidupanku, Yang di rumah sejak tua. kau hadir dalam hatiku, kau perhatikan Dia perhatikan hidup kita. siapa. Yesus Oh dahsyat. sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Dalam kehidupanku, Sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. betapa dalamnya Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. hidupku dipenuhi. Kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Glory be to God in the highest. Ya, sesungguhnya Bapak Ibu seperti lagu ini ya. Sesungguhnya kemuliaan dan keindahan itu bukan berasal dari luar, tetapi sesungguhnya dari dalam. Kalau yang dari dalam ini sudah mengikuti jalan-jalannya Tuhan ya dengan tekun, maka keindahan bahkan kemuliaan Tuhan itu akan terpancar dalam hidup kita. Tetapi ya saya tidak akan bagikan hari ini ya. Kita mau memuji Tuhan dulu. Mari kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semangat telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semangat telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra
kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, selamat pagi. Kami ucap syukur untuk pagi hari yang baru, di mana kami boleh menikmati kebersamaan pagi hari ini, sama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau, dan sebentar kami mau mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, sekali lagi hamba memohon, kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami ya Tuhan, dengan urapan baru-Mu, curahkanlah kepada setiap kami pagi hari ini. Ya Roh Kudus, urapan baru-Mu datanglah pagi hari ini. Curahkanlah kepada setiap kami urapan baru-Mu, mengalir dari tata Allah yang maha tinggi saat ini. Urapan baru-Mu turun atas setiap kami. Dan taruhlah setiap kata-katamu itu di bibir mulut hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini merupakan isi hati-Mu. Dan lawatlah setiap kami segala kuasa-kuasa yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Saat ini kami hancurkan, kami patahkan, kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Ibu Roberta, Kakak Memanah nih, Kakak Opa, tadi ada kakak siapa ya? Ada Ibu Eli tadi, Shalom, Kakak Mat, Kakak Orlando, Shalom, kemana aja kemarin nggak kelihatan ya. Kakak Mat 227, Ibu Eli Tatarigan, Kakak Boru Lagat, Kakak Insang, Kakak Memanah nih, Kakak Melia, Ibu Albertine, Kakak Nining, Kakak Deni Hardi Wijaja, dan semuanya, shalom semuanya ya. Mari kita kembali mau melanjutkan pembahasan kita. Hukum-hukum rohani apa saja yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan doa peperangan ya. Doa peperangan Bapak Ibu beda ya dengan doa komunikasi atau doa curhat sama Bapak kita yang di surga. Itu beda ya. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai yang pertama, hukum kesepakatan. Bapak Ibu, sebentar ya, saya cari musik dulu. Yang ketinggalan pembahasan saya yang kemarin-kemarin, Bapak Ibu bisa melihat di profil TikTok saya. Di situ ada siaran ulangnya untuk pembahasan yang kemarin-kemarin. Karena kalau Anda mau sungguh-sungguh ya melakukan doa peperangan itu nggak bisa main-main ya, nggak bisa setengah-setengah ya. Karena kita berurusan dengan kuasa-kuasa jahat dan mereka itu punya ya pengalaman jauh dibandingkan kita ya. Kita harus bergantung penuh sama Tuhan. Dalam hal ini juga bergantung juga dalam firman Tuhan. Kita harus mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsipnya kita harus tahu. Jangan main asalnya kan kayak saya dulu. Jadinya ya walaupun ya puji Tuhan waktu itu saya sudah diurapi Tuhan ya. Tetapi sekali lagi karena saya belum mengerti hukum-hukumnya, jadi tetap aja saya dicuri gitu ya, dicuri dalam hal waktu itu, dicuri dalam hal kesehatan, dicuri dalam hal keuangan, dicuri dalam hal rumah tangga, pokoknya dicuri. Pokoknya saat itu semuanya dicuri ya. Suami saya dicuri, anak saya dicuri, semuanya dicuri. Nah demikian kalau kita kalah peperangan ya Bapak Ibu. Kalau kita kalah perang, kitanya yang dihabisi, kitanya yang dicuri ya. Karena waktu itu si jahat punya legal right, punya hak legal untuk berpijak, untuk mencuri, membunuh, membinasakan saya. Karena waktu itu saya juga nggak paham, nggak ada yang ngasih tahu hukum-hukumnya apa ya. Nah Bapak Ibu, Anda yang mungkin saat ini ada dalam situasi itu ya, lagi berdoa kok tambah doa kok kayaknya tambah ada yang hilang, tambah kacau balau kayaknya hidupmu ya. Nah
perhatikan betul-betul apa yang saya saksikan ini ya. Ini pasti akan sangat membantu Bapak Ibu. Kemarin saya sudah bahas hukum kesepakatan ya. Kesepakatan itu ya bukan hanya kesepakatan ketika saya berdoa misalnya dengan Bapak Ibu atau dengan teman doa saya, tetapi kesepakatan itu pertama-tama berbicara tentang diri saya sendiri dulu. Apakah di dalam diri saya sudah sepakat? Apakah perkataan saya sudah sepakat dengan hati saya? Ataukah sudah sepakat dengan pikiran saya? Sudah sepakat dengan emosi saya? Ya, jangan hanya perkataan kita, saya percaya Tuhan Yesus sudah buka jalan, tetapi kita masih nangis-nangisan sedih ya, seolah-olah Tuhan nggak buka jalan. Itu namanya belum sepakat ya. Itu namanya percayanya cuma di mulut doang, belum sampai di hati ya. Jadi ya doa-doanya nggak powerful ya kan. Kemarin saya sudah bahas bagaimana para penyihir, kesaksian daripada para penyihir, bagaimana mereka melumpuhkan dari doa-doa orang percaya, bagaimana melumpuhkan doa-doa orang percaya dengan panah api si jahat. Panah apinya apa? Kekhawatiran, keraguan ya, kekecewaan ya. Saya ingat ada seorang ibu yang saya doakan ya, kayaknya doakan kesembuhan kok nggak tembus-tembus, karena hatinya penuh dengan kekecewaan ya, hatinya penuh dengan ya seperti itulah ya, entah kekecewaan kepada kehidupan, kekecewaan terhadap Tuhan ya. Ya sama aja ya, itu belum beres. Bagaimana mungkin bisa menerima kuasa kesembuhan? Oke, saya nggak akan bicara banyak kan. Ini hanya refresh ya bagi Bapak Ibu yang baru gabung, supaya nggak ketinggalan. Terus yang kedua, kemarin saya sudah bahas hukum substitusi atau hak hukum atau legal right ya. Waktu 5 tahun yang lalu pertama-tama Tuhan suruh saya menjadi pendoa syafaat, saya nggak paham mengenai hukum substitusi ini ya. Jadi saya main nyerang aja ya. Saya pikir saya sudah diurapi Tuhan, ayo main serang aja. Tetapi apa yang terjadi, bisnis saya amburadul gitu ya, dirampas. Kayaknya saya merasa semua orang menentang saya. Kenapa? Menyerang saya, menghabisi bisnis saya ya. Ada aja orang itu sampai meng-hire itu menyewa satu agensi khusus untuk menghancurkan bisnis saya. Ada agensi seperti itu. Saya baru tahu ya, ternyata ada agensi seperti itu. Kenapa? Karena agensinya itu yang ngomong sama saya, kamu tahu nggak, kamu dikerjain sama lawan bisnismu seperti ini. Kamu mau nggak kerja sama saya? Kalau kamu mau bayar uang sejumlah segini, saya tidak akan ganggu kamu. Ternyata ada premannya gitu. Tetapi saya bilang, saya keras kepala juga ya. Saya bilang saya nggak mau, saya mau pakai caranya Tuhan, saya bilang. Dan apa yang terjadi? Ya sudah ya, bisnis saya amburadul. Dan ketika saya berdoa nanya sama Tuhan, Tuhan kasih lihat waktu zaman saya dulu dipercaya sebagai kepala cabang broker ya, sebuah broker trading company ya, kepala cabang sebuah broker trading company. Nah, pada saat trading itu saya diperlihatkan, saya diingatkan kembali begitu. Saya diperlihatkan komputer kantor saya dulu ya. Dan saya diingatkan begitu banyak orang yang susah, yang menangis ya karena kalah trading. Nah, walaupun secara indirect saya bisa aja kan ngeluh sama Tuhan, itu kan bukan salah saya, itu kan trading gitu, di mana-mana trading ada yang menang ada yang kalah, bukan? Nah, tetapi ya si jahat punya pijakan itu untuk mencuri, merampas
harta kekayaan saya, ya kan, bisnis saya. Nah, makanya Bapak Ibu, engkau harus paham betul mengenai hak substitusi ini, sehingga sebelum kau melakukan doa peperangan, pastikan hal ini sudah dibereskan dulu di hadapan Tuhan ya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana sih caranya kita membebaskan diri ketika kita sudah pernah jatuh di dalam dosa ya. Saya masih ingat Bapak Ibu, kemarin ada yang ikut ketika saya mendoakan seorang bapak di sini. Pada saat akhir-akhir acara kan saya mendoakan seorang bapak tuh. Bapaknya ketika saya doakan matanya kan rabun. Ketika saya doakan matanya makin rabun. Ingat tuh saya bilang, "Bapak, ada satu dosa yang Bapak belum akui. Cuman karena live streaming ini di publik saya nggak bisa sebut dosanya apa gitu." Masih inget kan? Nah, kemudian apa yang terjadi? Bapak itu akhirnya ya menghubungi saya, dan akhirnya kita teleponan. Saya kasih tahu dosanya apa yang Tuhan kasih tahu ke saya. Dan setelah dibereskan, barulah Bapak Ibu bisa lihat ya di TikTok saya mengupload kesaksiannya. Bapak itu setelah dibereskan nih ya, setelah dibereskan baru matanya bisa jelas melihat. Nah, ini namanya hukum substitusi, hak hukum atau legal right. Makanya apa yang saya sampaikan ini memang hukum-hukum firman Tuhan yang kita harus paham sebelum kita melakukan doa peperangan. Bapak Ibu lihat kan apa yang saya sampaikan itu memang beneran gitu. Memang hukum, namanya juga hukum firman Tuhan, hukum roh ya. Kalau kita mau peperangan maksudnya peperangan di dalam roh ya, kita juga harus mengerti. Kalau enggak, doa-doamu itu seperti doa-doa yang naik ke plafon dan turun kembali, tidak berkuasa. Oke, saya lanjutkan ya. Saya tidak akan bahas banyak lagi. Kemarin saya sudah membahas banyak bahwa setiap hari itu sesungguhnya ada transaksi di alam roh ya. Segala sesuatu yang kita lakukan di alam jasmani itu nggak hanya terjadi di alam jasmani, tetapi itu terjadi juga di alam roh ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjual destiny kita, menjual masa depan kita oleh karena ketidaktaatan kita, oleh karena transaksi dosa kita ya. Walaupun memang setiap kali kita datang kepada Tuhan selalu ada exit, selalu ada jalan keluar. Oke, kemarin juga kita sudah bahas tentang hukum teritorial. Hukum teritorial itu ya ada kuasa-kuasa jahat yang memang punya kuasa, punya hak untuk teritorial tersebut ya. Kita harus paham banget juga mengenai hal ini. Jadi jangan sampai kita itu masuk ke suatu tempat tetapi kita nggak tahu penguasanya di sini siapa gitu ya. Terus apa yang penguasa ini bawa gitu ya. Kemarin saya sudah bahas ya. Makanya Bapak Ibu kalau ada satu toko atau satu rumah ya, kenapa ketika tinggal di rumah itu misalnya bawaannya panas banget gitu ya. Ketika tinggal di rumah itu ada sakit-sakitan melulu gitu ya. Ketika tinggal di rumah itu misalnya nggak sejahtera ya. Saya pernah tinggal di rumah saya dulu itu ya Bapak Ibu, tetangga saya menyaksikan begini ya. Ketika kita pergi keluar kota gitu ya, terus saya pulang kembali, tetangga saya pasti nyari kita buat ngasih tahu nggak, Cece tahu nggak ya, ketika Cece pergi nggak ada orang di rumah itu kayak party gitu, kayak ada pesta, pokoknya berisik. Wah, sampai segawat itu rumah saya dulu ya. Jadi saya ingat waktu awal-awal ya kita baru married ya, kita tinggal di satu rumah itu. Sampai Bapak Ibu nggak ada orang pun di rumah itu ya. Waktu Lebaran saya ingat banget, kita semua pergi ya.
Tetapi waktu saya pulang ke rumah, jadi di rumah nggak ada pembantu ya. Waktu saya pulang ke rumah, saya bingung kenapa di rumah itu ada susu segar gitu. Tahu kan Bapak Ibu, susu segar itu ya saya memang langganan susu ya, beli susu. Tetapi kan di rumah nggak ada orang, dikunci gitu ya. Tetapi susu segar itu bisa ada di dapur saya ya, bingung kan? Di dapur pembantu ya, karena dapur pembantu sama dapur dalam kan beda, dapur luar dan dapur dalam. Saya pikir dalam hati, ya mungkin si tukang susu itu nekat, jadi dia loncatin pagar, naruh susunya di dapur luar. Saya pikir ya sudahlah, karena waktu itu kebetulan mama saya waktu lebaran ya, mama saya masuk rumah sakit, jadi saya nggak tinggal di rumah, semua satu keluarga nggak tinggal di rumah, tetapi tinggal di rumah mertua saya. Nah, terus keesokan harinya, berapa hari kemudian saya pulang lagi ke rumah ya, saya bingung lagi kenapa ada susu segar sekarang bukan di dapur luar, tetapi yang lebih mengherankannya di dapur apa? Bukan hanya di dapur dalam, tetapi di dalam kulkas, Bapak Ibu. Aneh tapi nyata ya, tapi saya ceritakan kepada Bapak Ibu yang hal-hal seperti ini adalah real ya. Dunia roh itu memang benar-benar real ya, entah kita percaya atau nggak percaya, entah kita merasakan nggak pernah merasakannya di dalam kulkas, Bapak Ibu ya. Long story short ya, saya tidak mau menceritakan bagaimana tentang kuasa jahat ya, saya mau menceritakan tentang firman Tuhan. Tetapi yang saya mau tekankan bahwa ketika kita memasuki sebuah rumah atau sebuah tempat tinggal, tempat usaha, apapun itu ya, kita harus tahu dulu, oh ternyata ada roh-roh teritorial yang berkuasa di situ. Ya waktu itu saya nggak paham, namanya juga baru merit gitu ya. Dan saya sibuk nyari duit, nggak sibuk nyari Tuhan ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu setelah lebaran usai dan pembantu kembali dan ketemu si tukang susu ya, kita nanya sama tukang susu, siapa yang nerima susu itu siapa? Oh dia bilang ada ibu-ibu yang keluar dari pintu depan, padahal kita nggak pernah pakai pintu depan itu ya, kita selalu pakai pintu garasi. Ibu-ibu separuh baya yang pakai bajunya putih, dia bilang. Sampai ceritanya begitu detail ya. Kita merinding juga waktu itu ya. Waktu itu karena kita nggak paham. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu, kita rumah tangga itu ya selalu cekcok, selalu panas ya. Nah, kita nggak paham waktu itu ada penunggunya. Nah, Bapak Ibu ya, kau harus paham mengenai roh-roh teritorial ini. Kenapa bisa masuk? Kemarin saya sudah jelaskan ya. Kenapa bisa masuk? Karena ada transaksi dosa. Jadi ada legal right bagi si jahat untuk masuk ke dalam tempat itu, entah rumah, entah tempat usaha ya. Saya juga menemui waktu dulu ya saya main properti. Saya bingung kenapa setiap kali saya pergi ke tempat usaha ini, perasaan saya kayaknya aduh berat sekali, saya nggak mau usaha itu ya. Tetapi karena namanya juga kongsian gitu ya, namanya juga partneran dan namanya juga PT, dan PT kita sudah mencaplok usaha itu, tempat usaha itu. Jadi mau nggak maulah saya ke situ. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, memang betul ya, tempat usaha itu ngerjain apapun juga gagal melulu. Nah itu Bapak Ibu, kita harus paham bahwa ada roh-roh teritorial yang memang harus diusir keluar ya, supaya tempat usaha itu ya bisa berkembang, bisa diberkati Tuhan. Karena selama ada hak legalnya bagi si kuasa-kuasa jahat untuk bekerja di situ, untuk memerintah di situ ya, kita nggak bisa membawa
kerajaan Allah, ke tempat itu ya. Kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan di situ. Ya harus dibereskan dulu, harus pakai darah Yesus ya untuk menghancurkan, mematahkan kutuk yang ada di rumah tersebut atau di tempat usaha tersebut, dan usir keluar itu roh-roh penunggu di situ ya. Kalau memang ada pintu gerbang, namanya saya katakan pintu gerbang Hades, pintu gerbang roh-roh jahat ya, itu terjadi lewat transaksi dosa. Masih ingat bagaimana Habel dibunuh oleh Kain? Ya kan, cerita di Alkitab, di kitab Kejadian 4 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan kepada Bapak Ibu ya. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu, kata Tuhan ya, berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Nah Bapak Ibu ya, kalau sebuah transaksi dosa pernah dilakukan di tempat itu, maka si jahat, roh-roh jahat itu, kenapa dikatakan dikutuk tanah tersebut? Karena si roh-roh jahat itu punya legal right, punya hak substitusi untuk berkuasa atas tanah itu, atas tempat itu ya. Makanya ya kalau orang-orang yang tinggal di situ ya, si jahat itu punya kuasa untuk melakukan sesuatu ya, untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya kemarin saya ingat saya mendoakan seorang ibu ya, seorang ibu yang sakit, tiba-tiba sakit autoimun, sakit apalagi namanya infeksi perut ya, ada di TikTok saya ya, saya upload kesaksian ibu ini. Nah saya bingung, saya tanya sama Roh Kudus, kenapa? Karena si ibu ini nggak punya riwayat penyembahan berhala, punya jimat, mantra, nggak pernah punya riwayat kedukun gitu ya. Setelah itu Roh Kudus ngasih tahu saya, ibu pernah pergi kemana beli souvenir gelang ya. Terus si ibu itu bilang iya. Nah untunglah Roh Kudus ngasih tahu ya. Jadi saya bilang buang itu gelang ya, saya doakan gelangnya juga ya. Dan ya puji Tuhan ya, Tuhan jamah ibu itu, Tuhan sembuhkan ibu itu ya. Nah engkau harus paham betul mengenai hal ini. Jangan sampai engkau membawa benda-benda yang dikhususkan, maksud saya yang dikutuk oleh Tuhan, masuk ke dalam rumahmu. Maka apa yang terjadi? Si jahat itu punya legal right untuk tinggal di rumahmu. Kenapa? Ya punya legal right karena engkau membawa sesuatu yang menjadi milik dia. Ya, Bapak Ibu, sebelum kau doa peperangan itu, kau pastikan dulu hal-hal seperti ini yang kau buang dari rumahmu. Oke, yang keempat kita maju ya. Mohon maaf kelamaan nge-refreshnya ya. Tapi saya percaya apa yang saya sampaikan ini pasti lebih memperjelas poin-poin yang saya sudah bagikan kemarin-kemarin, bukan? Yang setuju katakan amin. Yang bosen bilang cepetan Ciara, Bu Ciara, cepetan di forward. Tahu kan kalau kita nonton video di forward, cepetan di skip gitu ya. Oke, kita skip ya ke hukum yang keempat. Hukum yang keempat adalah hukum pengorbanan. Ini adalah hukum yang paling berkuasa di dunia roh. Ya, hukum yang paling berkuasa baik di dalam kerajaan Allah maupun di dalam kerajaan kegelapan. Kenapa? Karena kerajaan kegelapan itu selalu niru-niru dari kerajaan Allah ya kan? Hukum pengorbanan ini, hukumnya seperti ini. Lebih besar pengorbanannya, lebih besar juga kuasanya ya. Doa tanpa pengorbanan itu berbeda dengan doa yang disertai oleh pengorbanan. Oleh sebab itu, mengapa firman Tuhan mengajarkan doa puasa ya? Kenapa kita harus puasa? Ya ada perbedaannya ya Bapak Ibu.
Kalau engkau yang mau berjalan di dalam kuasa Tuhan, mari Bapak Ibu saya mengajak Bapak Ibu untuk kita mulai melakukan doa puasa ya. Jelas ada bedanya antara doa puasa dan doa tanpa puasa. Mau jadi orang pintar pun Bapak Ibu di dunia kegelapan ya, Bapak Ibu boleh tanya deh dukun-dukun atau dukun sakti atau mantan dukun sakti ya, Pastor Daud Tony ya, masih ingat bagaimana dia cerita ketika dia mengejar ilmu ya. Waktu dia menjadi dukun, dia itu harus bertapa. Bertapanya nggak tanggung-tanggung, saya ingat di dalam air yang dingin gitu ya, semalam-malaman kalau nggak salah ya, saya pernah dengar ceritanya. Pokoknya banyak hal yang harus dilakukan. Demikian pula kalau masih ingat cerita sekarang yang lagi populer ya, yang lagi populer apa? Jeffrey Epstein File ya, itu ada yang tahu Bapak Ibu yang ikutin berita tahu ya. Epstein File ini ternyata, maksud saya Epstein itu ternyata berteman dekat dengan Didi apa itu Bu? Itu yang kalangan elit orang-orang kaya itu loh, namanya Jeffrey Epstein ya. Dia itu baru beritahukan kepada publik tentang catatan kejahatannya ya. Dia itu orang yang kaya banget gitu ya, dan ternyata ya suka pedofil ya. Pedofil itu suka ya seperti itulah, melakukan banyak kejahatan secara saya nggak mau menyebutkan secara vulgar karena ini di TikTok disensor ya, jadi ada kata-kata tertentu yang disensor gitu. Tetapi Bapak Ibu yang ngikutin berita tahu ya, atau bisa Google langsung keluar semua itu ya. Dan ternyata ya kayak Epstein, kayak Didi. Bapak Ibu tahu Didi? Didi itu penyanyi terkenal di Amerika sana ya, yang memang juga masuk penjara ya karena kejahatan yang sama. Tetapi menurut sumber-sumber yang saya dengar, mohon maaf ya, saya baru ingat ini di publik ya, saya nggak mau menceritakan tentang kejelekan orang di publik. Tetapi Bapak Ibu ya, orang-orang yang terkenal, yang diberkati dengan kekayaan yang luar biasa, ternyata mereka itu terkait dengan altar penyembahan ya. Altar penyembahannya menyembah siapa? Di dunia ini hanya ada dua Bapak Ibu, menyembah Tuhan atau menyembah si jahat ya. Dan saya pernah dengar cerita bagaimana apa yang harus dilakukan oleh Didi. Kenapa Didi itu harus melakukan banyak kejahatan secara seksual ya. Mohon maaf kalau disensor ya, mudah-mudahan nggak disensor. Oke, kenapa harus melakukan banyak kejahatan ini? Karena itu adalah salah satu syaratnya bagi dia untuk bisa mengalami berkat dari kuasa jahat. Nah, kuasa jahat itu tidak ada yang gratis Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang gratis, selalu ada harganya dan selalu ada pengorbanannya. Kita kan sedang berbicara tentang pengorbanan ya. Pengorbanannya apa? Pengorbanannya itu semakin banyak, semakin dahsyat dosanya, itu semakin besar kuasanya bagi si kuasa jahat ya. Demikian pula kita yang hidup sebagai umat Tuhan ya, berlaku juga hukum yang sama, karena hukumnya itu sebetulnya hukum Tuhan ya. Si kuasa jahat niru-niru gitu ya. Saya mau membacakan dari kitab Filipi 2 ya. Kitab Filipi 2. Bapak Ibu, apakah engkau tahu kenapa Tuhan Yesus sangat ditinggikan oleh Allah Bapa?
Kenapa? Jawabannya karena pengorbanannya yang terbesar ketika dia mengosongkan dirinya ya. Saya bacakan di Filipi 2 ayat yang kelima, mulai dari ayat yang kelima ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, perhatikan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa ya Allah meninggikan Tuhan Yesus, dikatakan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus, perhatikan, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan kenapa Tuhan Yesus mendapatkan nama di atas segala nama. Kenapa? Karena pengorbanan yang sangat besar. Dia sebagai Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Gak berhenti sampai di situ, tetapi taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Kalau zaman Yahudi, bangsa Yahudi zaman dulu itu, seseorang yang mati di atas kayu salib itu namanya dikutuk ya. Jadi menanggung kehinaan yang amat sangat, bahkan menanggung kutuk yang seharusnya dia tidak tanggung. Oleh karena pengorbanan yang sangat besar itu, perhatikan Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus ya mendapatkan nama di atas segala nama. Nah, hukum ini masih tetap dan terus berlaku bagi Anda dan saya yang hidup sekarang ya. Di alam roh ini masih tetap berlaku. Perhatikan Bapak Ibu, bagaimana ketika bangsa Israel ya berperang melawan Raja Moab. Saya mau bacakan bagi Bapak Ibu di 2 Raja-Raja 3 ayat 26-27 ya. Ini bagaimana kuasa gelap meniru yang memakai hukum roh ini, yakni hukum pengorbanan. Saya bacakan 2 Raja-Raja 3 ayat 26 sampai 27. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos ke jurusan Raja Edom. Tetapi tidak berhasil ya. Waktu itu Raja Edom bekerja sama dengan bangsa Israel melawan Raja Moab. Ayat yang ke-27 saya bacakan. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung yang akan menjadi raja, menggantikan dia, lalu mempersembahkan sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Perhatikan Bapak Ibu, waktu itu ya Raja Moab terdesak ya. Saking terdesaknya, apa yang dia korbankan kepada dewa-dewa sesembahannya, anaknya sendiri dia korbankan. Nah, apakah berhasil? Ya berhasil juga ya. Perhatikan Bapak Ibu, hukum roh ini ya memang ya hukum roh ya, ada sebab dan akibatnya. Jadi sebelum kita melakukan peperangan rohani, kita juga harus paham mengenai hukum roh ini ya. Dan apa yang terjadi ketika
bangsa Moab mempersembahkan rajanya ya, mempersembahkan anaknya sendiri, calon penggantinya sendiri ya, putra mahkotanya sendiri dia korbankan, ya dia menang perang ya. Itu adalah sesajen alias pengorbanan yang dia berikan kepada dewanya ya. Demikian Bapak Ibu, hal ini masih terjadi sesungguhnya ya di dunia sekarang ini. Kita perhatikan bagaimana kaum elit, orang-orang kaya yang super kaya gitu ya di dunia, mereka juga punya sesembahannya. Kalau Bapak Ibu dengar ya, mengikuti berita Epstein ini, mereka ini kalangan elit gitu ya, sering melakukan pesta-pesta, bahkan pesta di salah satu dikatakan Epstein Island ya, salah satu pulau di mana mereka itu melakukan berbagai macam kejahatan di tempat ini ya, dan itu bukan kebetulan karena mereka menyembah Allah mereka. Sebetulnya apa sih yang mereka sembah ya? Ya Allahnya bangsa Yahudi zaman dahulu apa? Maksudnya Allah berhala-berhalanya bangsa Yahudi zaman dahulu, maksud saya ya, mohon maaf tadi keseleo ya. Berhala-berhalanya bangsa Yehuda dan bangsa Israel waktu zaman dahulu itu apa? Berhalanya itu adalah dewa Baal, dewa Molok, ya kan? Bahkan di salah satu Epstein file itu yang terbongkar, Epstein itu punya rekening yang atas namanya Baal, tulisannya benar-benar literally Baal, B-A-A-L ya. Itu adalah salah satu dewa penyembahan berhala bangsa Israel zaman dulu ya. Dan ketika mereka melakukan penyembahan kepada dewa Baal, apa yang mereka lakukan waktu dulu itu mereka melakukan dosa seksual ya. Nah sekarang perhatikan apa yang Epstein lakukan ya kan, dosa seksual juga kan. Itu memberitahukan kepada kita bahwa secara tidak langsung ya, entah secara langsung atau tidak langsung ya, ada sesembahannya, ada pengorbanannya. Pengorbanannya apa? Yaitu tadi ya, orang-orang yang dikorbankan lewat apa yang kejahatan yang dilakukan oleh Epstein, kejahatan yang dilakukan oleh Didi ya kan. Dan kita melihat juga mengenai, kalau nggak salah saya melihat ya, mengikuti juga beritanya di salah satu rumah, namanya rumah apa sih, rumah villanya Epstein itu, ada sebuah villa yang bentuknya nyentrik ya, saya lihat di YouTube, dan ada bentuk dewa seperti dewa Molok. Dewa Molok itu dewa untuk pengorbanan, zaman dulu itu pengorbanan anak ya. Itu dewa Molok ya. Dan kita perhatikan di zaman modern ini masih terjadi hal-hal seperti itu, cuman bentuknya terselubung bukan? Dan apa yang mereka dapatkan dari kuasa jahat? Kekayaan. Iya, ya nggak perlu ikut Tuhan untuk jadi kaya ya. Engkau bisa ikut kuasa jahat untuk jadi kaya, tetapi ya sekali lagi Bapak Ibu, mengerikan ya, mengerikan. Nah Bapak Ibu, engkau jangan setengah-setengah. Kalau ikut Tuhan ya rugi kalau setengah-setengah. Kalau engkau ikut Tuhan setengah-setengah, apa yang terjadi? Engkau itu akan dihabisi, dicuri ya oleh si jahat. Kenapa? Karena si jahat itu tidak punya yang asli. Dia itu hanya bisa mencuri ya kan. Namanya aja di Yohanes 10 ayat 10, dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Jadi si jahat itu nggak punya berkat, dia nggak bisa menciptakan berkat, dia hanya bisa mencuri. Nah, dari mana dia mencuri? Dia mencuri dari orang-orang Kristen yang setengah-setengah ini, yang nggak paham, yang nggak ngerti, yang masih toleransi sama dosa. Ya, mereka mencurinya dari orang-orang Kristen.
mencuri destiny mereka, ya kan? Kemarin saya ceritakan bagaimana ketika seseorang itu melakukan transaksi dosa dengan misalnya suka tidur sana tidur sini, ya kan? Kemarin saya cerita bahwa alat vital kita itu adalah pintu gerbang, ya kan? Pintu gerbang di mana ada pertukaran destiny. Kalau kita tidak tidur alias ya tidur lah ya, pakai bahasa yang halus ya, nggak boleh vulgar kalau di TikTok ini. Kalau kita tidur di luar pasangan kita yang sah secara hukum, maka kita sedang menukar destiny kita, ya Bapak Ibu. Dengan demikian si jahat punya hak untuk mencuri kehidupan kita, mencuri masa depan kita, mencuri berkat kita, dan berkat-berkatnya itu diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang memuja mereka, yang memuja roh-roh jahat, diberikan kepada mereka. Tetapi sekali lagi itu nggak gratis ya Bapak Ibu, nggak gratis, dan kesudahannya adalah api neraka yang kekal. Bapak Ibu, saat ini tentukan pilihanmu ya, jangan setengah-setengah. Kalau mau ikut Tuhan, ikut sungguh-sungguh. Kita juga mau mengejar level pengorbanan seperti Tuhan Yesus sudah memberikan teladan di atas kayu salib, bagaimana dia mencapai kemuliaan itu, bagaimana dia dipromosikan oleh Tuhan, bagaimana itu dengan pengorbanan. Demikian pula Bapak Ibu ya, kalau kita mau semakin hari semakin dibawa oleh Tuhan ya, menggenapi rencana Tuhan, dibawa dari kemuliaan menuju kemuliaan, kita juga mau meneladani Tuhan Yesus. Lah, maksudnya apa Bu Ciara? Masa kita harus mati di atas kayu salib? Maksudnya bukan begitu. Maksudnya kita juga mau mengambil teladan penderitaannya Tuhan Yesus ya. Nah, saya kan jarang kan ngomong tentang penderitaan. Sekarang saya ngomong, kita juga harus mau mengambil teladan penderitaannya Tuhan Yesus. Contoh teladan Tuhan Yesus, caranya gimana? Kita mau menyalibkan keinginan daging kita, ya, bukan mati di kayu salib, bukan, tetapi menyalibkan semua keinginan daging kita. Misalnya, ya, ketika kita disakiti, kita memilih untuk mengampuni, sementara daging kita mau teriak, misalnya ya. Atau ketika kita duitnya pas-pasan, mungkin cuma segini-segininya Tuhan, tetapi Tuhan bilang, itu tolong tetanggamu yang gak punya duit itu, yang gak punya makan. Padahal duit saya tinggal segini-segini ya Tuhan, belum tentu cukup buat besok Tuhan. Tetapi karena Engkau yang berkata-kata, karena Engkau yang menyuruh, baiklah saya mau membagi uang saya yang tinggal sedikit ini, misalnya ya. Itu menyalibkan keinginan daging Bapak Ibu. Itu menyangkal diri, menyalibkan keinginan daging ya. Memilih untuk selalu dipimpin oleh Roh Allah. Nah, demikianlah caranya kita menyalibkan keinginan daging kita ya. Kita mau menyalibkan ego kita, kita mau memilih untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Memilih untuk selalu bermurah hati, memilih untuk selalu mempraktekkan kasih. Kasih itu bukan hanya di mulut aja ya kan. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Nanti di akhir-akhir saya akan memberitahukan bagaimana caranya kita keluar dari semuanya ini ya. Saya sudah bahas sih kemarin-kemarin, cuman mungkin belum terlalu detail ya. Bapak Ibu kalau mau nanya juga boleh sih, supaya kalau saya lupa saya diingatkan. Misalnya gimana caranya kalau saya sudah pernah melakukan transaksi dosa, misalnya saya sudah menjual destiny saya karena saya salah satu kesalahan, saya sudah pernah tidur sama pelacur misalnya ya, atau saya sudah pernah gitu ya, bagaimana caranya merebut kembali gitu misal.
atau misalnya rumah saya ini apa gitu ya, ada roh penunggunya, gimana caranya, misal kalau gitu ya. Tetapi saya berhenti dulu sampai di sini. Bapak Ibu paham bahwa hukum pengorbanan ini ya hukum yang paling berkuasa di dunia roh ya. Jadi doa tanpa pengorbanan dengan doa disertai pengorbanan itu kuasanya berbeda ya. Oke, dan besok saya akan bahas bagaimana pengorbanan. Ya tadi sih saya sudah kasih tahu ya, salah satunya pengorbanan ketika kita mengorbankan keinginan daging kita. Itu adalah hal yang sangat berkuasa di alam roh ya. Berbeda ketika engkau berdoa tanpa engkau menyalibkan keinginan dagingmu, dengan engkau berdoa tetapi engkau sudah menyalibkan, engkau sudah mengorbankan keinginan dagingmu itu di atas mezbahnya Tuhan. Itu berbeda Bapak Ibu, kuasanya juga berbeda ya. Oke, saya selesai sampai di sini. Besok nanti kita akan lanjut lagi. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah menolong setiap kami untuk boleh mengerti hukum-hukum rohani yang tertulis di dalam firman-Mu, dan kami juga mau belajar menghidupinya sehingga di dalam doa-doa peperangan kami melawan kuasa-kuasa jahat untuk merebut kembali, untuk menggenapi kemenangan yang sudah Engkau jamin di atas kayu salib itu bisa berhasil di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saat ini saya akan berdoa untuk doa berkat bagi Bapak Ibu semua. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan umat-Mu yang hadir pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Bukakanlah tingkap-tingkap langit Bapa di surga, dan curahkanlah berkat-Mu atas setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini saat ini. Dicurahkanlah berkat-berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas studi-studimu, atas pekerjaanmu, atas toko-tokomu, atas usahamu, atas segala sesuatu yang kau kerjakan. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kau kerjakan di dalam kebenaran, yang kau tabur, yang kau investasikan, yang kau usahakan menurut hikmat Tuhan, maka sama halnya seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, maka kami pun anak-anak keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, kami juga akan menuai 100 kali lipat dari segala sesuatu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Amin, amin, amin. Sekarang saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit. Roh Kudus, terima kasih Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, hamba-Mu mohon, datanglah, lawatlah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Jamahlah mereka, lawatlah mereka yang saat ini berbeban berat. Ada kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Bebanmu terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan, roh intimidasi, roh depresi, roh sakit penyakit, roh kutuk, saat ini saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan. Roh santet saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dari anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Karena darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuhmu, kutuk binasaan, sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Bahkan kutuk langit tembaga, kutuk masa depan
sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Semua roh-roh kutuk aku perintahkan keluar semuanya dari anak-anak Tuhan. Tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan sekarang mengalir dengan dahsyat. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas setiap kami yang sakit asam lambung sekarang. Jadilah engkau bebas. Terima saja Bapak Ibu dengan iman. Terima kesembuhanmu sekarang. Kuasa Tuhan sudah mengalir, sudah menjamah engkau. Engkau hanya perlu terima dengan iman ya. Imanmu itu yang menarik kuasa Tuhan. Jadilah engkau bebas sekarang. Lambungmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepalamu sembuh sekarang. Kepala berat sekarang sudah gak berat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat yang menempel di tubuhmu sekarang semuanya sudah pergi. Saya perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit, semua sakit penyakit dalam tubuhmu sekarang juga saya perintahkan pergi. Tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di live room ini. Sekarang juga pergi dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau bebas. Apapun sakit penyakitmu mungkin saya tidak sebutkan, nggak apa-apa. Bapak Ibu terima saja dengan iman, dengan perkataan di bibir mulutmu ini, dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah bebas, saya sudah sembuh. Gitu sesederhana itu ya Bapak Ibu. Dengan imanmu itu dipakai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, saat ini ada kebebasan, ada kesembuhan mengalir, ada pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Semua sel-sel kanker, sel-sel tumor saya kutuki mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut keluar semuanya. Pergi dalam nama Tuhan Yesus. Negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada kaki, tanganmu yang gak bisa digerakkan, saat ini saya berdoa, atau tulang punggungmu yang gak bisa digerakkan, saya berdoa sekarang, belas kasihan Tuhan turun atas engkau. Darah Yesus yang sudah mengampuni seluruh dosa-dosamu, menyucikan, menguduskan engkau. Dan saat ini kuasa Tuhan yang menghidupkan kembali setiap sel-sel syaraf, jaringan, otot yang sudah mati dihidupkan kembali. Bahkan organ tubuh yang sudah mati dihidupkan kembali. Jadilah engkau sembuh. Setiap organ dalam tubuhmu diberkati Tuhan. Setiap persendianmu diberkati Tuhan. Syaraf-syarafmu, jaringanmu, semuanya diberkati Tuhan. Ada aliran kehidupan sekarang yang mengalir di seluruh tubuhmu, menyembuhkan engkau dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu mulai gerakan ya, entah kaki, entah tangan, gerakan dengan iman. Sekali lagi ya, dengan iman ya, dengan catatan yang tadi saya bahas ya, hukum-hukum rohani, hukum-hukum hak legal, substitusi itu sudah beres dulu ya, supaya nggak ada yang menghalangi kuasa Tuhan. Kalau hukum-hukum roh itu sudah beres ya, tidak ada lagi yang menghalangi kuasa Tuhan, yang kau bisa terima langsung kesembuhan itu ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih ya Kakak Mulyani, terima kasih untuk kesaksiannya, pinggang saya sembuh, puji Tuhan ya. Terima kasih, segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang mau menyaksikan kesembuhanmu boleh tulis di komentar ya. Kenapa? Itu bukan untuk supaya kelihatan, oh saya ngedoainnya hebat, bukan ya Bapak Ibu. Itu supaya membangun iman daripada saudara-saudari yang ada di tempat ini, yang membaca komentarmu itu. Engkau sudah menjadi berkat ya, dan nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Karena saya ini gak bisa apa-apa ya, saya menyembuhkan seekor nyamuk pun gak bisa kalau dari saya sendiri ya.
Semuanya karena ya kuasa Tuhan, karena Roh Kudus ya. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau baik ya, Engkau mengasihi semua umat-Mu yang ada di live streaming ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oke Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Kita mau menaikkan pujian ya. Saya ada request lagu banyak sekali ya. Cuman mohon maaf banyak yang nggak familiar, jadi saya nggak ya oke Kakak Vivi. Yang di requestkan mohon maaf ya, saya banyak sekali yang nggak familiar. Lagu apa ini ya? Mungkin saya harus banyak belajar lagu gitu ya. Aduh. Oke, kita mau menaikkan pujian dari favorit saya dari albumnya Kakak Warren Sihotang. Mohon maaf ya kalau ejaannya, kalau pronunciationnya salah. Namanya Warren kali ya, bukan Warren. Mohon maaf, ke Inggrisan jadi Warren. Tetapi kayaknya namanya Warren Sihotang. Oke, kita naikkan pujian. Bila topan keras melanda ya. Bila badai melanda kehidupanmu, mari kita tetap naikkan pujian ini ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kau baik, kau sungguh baik, kau teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kau sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kasih-Mu yang sempurna kau sudah curahkan atas setiap kami. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terbeli. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh
oleh kasih-Nya. Kau niscaya Kagum oleh kasih-Nya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Oke, saya akan mendoakan air minum dan minyak. Bapak Ibu yang mau didoakan air minumnya dan minyaknya, boleh pegang di tanganmu seperti ini. Saya akan berdoa ya. Salah, mohon maaf ini ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membawa air dan minyak ini ke dalam tangan-Mu saat ini. Biarlah air dan minyak ini disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga air dan minyak ini akan menyembuhkan yang sakit, menghancurkan semua kuasa-kuasa jahat. Setan-setan akan lari ketika air ini diminum ataupun minyak ini dioleskan. Bahkan ada berkat Tuhan, ada mukjizat Tuhan, ada terobosan terjadi lewat air dan minyak di tangan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Bapak Ibu ya, engkau sebelum meminum air ini ataupun minyak, sebelum mengoleskan minyak ini ya, doakan dulu di dalam nama Tuhan Yesus ya, dan gunakan imanmu ya. Imanmu itu seperti bom yang akan meledak ya, meledak-ledak di daerah kekuasaan si jahat, menghancurkan, melumpuhkan kuasa-kuasa jahat. Saya belum sampai ke pembahasan iman ya, nanti saya akan bahas juga. Oke Bapak Ibu, saya membuka kesempatan bagi Anda yang mau didoakan secara khusus yang sakit ya, boleh tuliskan. Halo Ibu Vera ya, salam kenal ya, senang sekali ya. Biasanya Pak Willem doang yang ada di live ya, tapi sekarang ada Ibu Vera. Mudah-mudahan sudah mengikuti live doa ini dari awal ya, mudah-mudahan. Tetapi nggak apa-apa kalau ketinggalan ya, Ibu Vera bisa ke profil TikTok saya, di situ ada siaran ulangnya ya. Bapak Ibu bisa lihat di situ, bisa nonton sesuai topik yang Bapak Ibu butuhkan. Oke, saya masih membuka kesempatan bagi Anda yang sakit, yang mau didoakan secara khusus. Ya, sebelumnya mari kita naikkan kembali pujian. Atau Bapak Ibu yang mau kesaksian juga boleh ya. Nggak mesti yang mau didoakan. Bu Esther tuh biasanya yang kesaksian ya. Atau Bu Eli ada nggak? Ibu Nana, bentar ya, kayaknya ada itu dari Ibu Nana. Sebentar saya lihat dulu. Ibu Nana. Shalom Ibu Nana. Adakah di sini? WA-nya masuk, tetapi kok orangnya nggak nongol di sini. Oke, kita naikkan pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia. Oke, yang mana ya? Sebentar ya. Mudah-mudahan ini. Oke. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan.
tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Apakah melek, Bapak Ibu? Mohon maaf, apakah melek? Kalau melek, saya harus dan enggak? Oke. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Oh, Kudus, untuk aliran sukacitamu, aliran kasihmu yang mengalir di tengah-tengah kami. Terima kasih, Roh Kudus. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Glory be to God in the highest. You are amazing God. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Heavenly Father. Haleluya. Ya, saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Kita semua sudah bersukacita. Kita semua sudah dibebaskan Tuhan. Kita semua sudah disembuhkan Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk kebersamaannya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang malu-malu mungkin yang mau didoakan. Kak Robin, ya itu adalah bagian peperanganmu ya Kak Robin. Ya saya memang mendoakan ya. Tetapi itu adalah bagian peperanganmu Kak Robin, karena itu adalah istrimu ya, anggota keluargamu. Nah, setiap orang kita punya medan peperangannya masing-masing. Nah, Kak Robin, engkau harus benar-benar belajar kebenaran firman ini ya, yang saya sampaikan ya, hukum-hukum rohani apa, sebelum engkau doa peperangan ya. Kita itu, saya tidak menghimbau Anda untuk menggantungkan diri kepada hamba Tuhan atau kepada siapapun ya. Setiap hari kita itu harus doa, bahkan doa peperangan yang memastikan bahwa tidak ada pencuri yang mencuri berkat kita, kesehatan kita, masa depan kita ya kan. Si jahat itu kalaupun kita nggak buka celah, nggak buka pintu gerbang kita, dia tetap cari cara untuk mencuri ya kan. Apalagi kalau kita buka pintu gerbang ya. Kak Robin, saya berdoa untuk Kak Rovina, belas kasihan Tuhan turun atas Kak Rovina, belas kasihan Tuhan turun atas Kak Rovina, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Rovina, segala kutuk penyembahan berhalanya sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kuasa Tuhan mengalir, membebaskan, menyembuhkan, memulihkan Kak Rovina dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, puji Tuhan ya. Saya ini kepengen Anda semua
eh, juga luar biasa gitu ya. Anda semua menjadi pasukan-pasukan Tuhan yang dahsyat di akhir zaman. Pak Samuel minta doa buat istrinya. Oh, yang mana ya? Mohon maaf saya nggak baca komentarnya. Oh, ya untuk Vera juga ya, sebentar Bu Vera ya. Eh, sebentar. Apakah ada di eh, Pak Samuel sakitnya apa ya? Ada di tombol tamu kah? Kalau nggak ada di tombol tamu, saya nggak bisa panggil untuk doakan ya. Nggak ada di tombol tamu untuk Pak Samuel nggak ada. Pak Willem ya. Kalau Pak Willem ada nih. Oke, monggo silakan. Pak Willem naik ke atas sama Ibu Vera. Shalom Ibu Vera, senang sekali bisa sebentar ya. Saya buka volumenya. Shalom Pak Willem, shalom Ibu Vera. Shalom Bu Ciara. Vera saya panggil ke sini untuk ngobrol ya Bu ya. Mungkin saya nggak on-kan kamera karena Vera orangnya pemalu Bu. Oke Vera ngomong, ayo. Ya pagi Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Vera. Ya, Ibu ada di mana? Di kota mana? Di Surabaya. Oh iya iya. Ibu Vera udah menderita tiroid ini, maksud saya hiper atau hipotiroid ya? Hipertiroid Bu. Iya, sudah berapa lama Bu? Oh ya, lumayan lama. Iya iya. Ibu mohon maaf sebelumnya. Apakah Ibu pernah ke orang pinter atau ke dukun gitu ya? Mungkin nggak sekarang tapi dulu-dulu. Enggak. Nggak pernah Bu. Cuma dulu kami belum dalam Yesus. Tapi per 2 tahun yang lalu Vera sudah dibaptis oleh seorang hamba Tuhan. Cuma belum dibaptis di gereja, tapi secara roh sudah dibaptis Bu. Oh iya, Jadi berarti belum ada suratnya aja, tapi secara roh sudah dibaptis, dinyatakan karena pendeta itu pernah menyembuhkan saya juga dari Makassar. Jadi waktu itu dia pas ke Surabaya, saya minta dia baptiskan Vera plus keponaan saya semua, tapi mereka belum ada satu surat resmi ya. Tapi secara roh, secara doa saya sudah mengakui Yesus gitu loh. oh, iya. Udah sempat doa pelepasan untuk Bu Vera? Kenapa Bu? Udah sempat didoakan pelepasan untuk Bu Vera karena kan bukan dari Belum Bu, Kristen. belum. Cuma hanya doa untuk dia sembuh gitu aja, tapi tidak ada doa pelepasan. Iya, iya, karena saya merasakan ada kuasa jahatnya, makanya saya tanya pernah ke dukun kah, pernah itu kah, ya. Oke, ternyata bukan dari Kristen ya. Kalau bukan dari Kristen memang ada kutuk penyembahan berhalanya ya. Oke, oke kalau gitu. Selain itu keluhannya apa Bu Vera? Ya kalau makan ya agak susah gitu Bu. Iya, iya, oke. Ibu, ibu banyak itunya juga cemasnya juga ya Bu Vera ya. Ya. Ya banyak cemasnya juga. Ya kasihan sih Bu Vera. Oke, mari kita datang kepada Tuhan ya. Sebelum saya doakan Bu Vera, apakah ada orang-orang yang Bu Vera belum ampuni? Belum ampuni. Ada yang marah masih apa gitu loh. Ngomong ke Bu Ciara Ya biar bisa enggak sih Bu, dibantu. ya Ada sakit biasa hati atau gitu aja. kepahitan Bu. Iya, Ibu ya harus jujur, mohon maaf ya, harus jujur karena kalau enggak percuma didoakan, enggak akan ada kuasanya ya. Kalau di hadapan Tuhan itu ya
kalau nggak enak, misalnya Bu Vera pengen dilayani sendiri, boleh ya Kalau ke sakit hati dan suami juga boleh bicara, nggak apa-apa. Kalau ada nggak suka yang suami perlu Nah, juga, silakan. Saya maksud terbuka. saya itu Pak Willem. Ya, benar, Pak Bu. Willem tahu aja. Karena memang saya sendiri merasa ada hal Maksud yang saya, belum sempurna, harus belajar, Bu. Jadi saya ingin mendukung istri saya juga maksud tumbuh, Bu. saya itu Heeh. Pak Willem, maksud saya tahu aja Pak Willem. Maksud saya jangan ada Pak Willem, udah saya layani sendiri gitu. Karena istri saya pemalu, Bu. Dia nggak berani on-kan kamera. Saya mestinya maunya on-kan Nah, kamera lebih terasa ya kalau didoakan ya. Tapi memang dia nggak percaya diri, ya udah kondisinya memang begitu, Bu. ya Bu Vera kalau mau dilayani sendiri khusus ya, boleh Bisa saya WA. kasih nomor HP. Heeh. Nomor HP saya Ibu Saya ada sudah Bu Ibu ya. Ciara. Saya ada nomor Ada Bu ya. Ciara. Saya punya Oh iya WA-nya iya iya. sudah. Heeh. Oke, ini nomor khusus pelayanan Pak Willem ya, sebentar ya. Saya kasih Oke. ya nomor khusus pelayanan ya. Eh, saya tahu Bu Vera bukan orang yang maksudnya ya gitu ya, ada hal-hal yang disembunyikan, nggak enak, apalagi ini di publik gitu ya. Jangan, kasihan ya. Kos Sebentar Bu ya, sebentar dia ambil HP dia biar dia rekam. 0823. Sebentar, sebentar Bu. Ya, boleh. Boleh. HP ini aku kasih nomor ketik di WA atau apa gitu. Ya memang kondisinya memang beda Bu Ciara. Karena Vera ini orang yang sangat apa tertutup gitu loh Bu. Kalau saya memang orang Ya, sales ya belak-belakan Bu. ya, iya. Iya, nggak apa-apa ya. Oke, setiap orang memang berbeda. Memang ada hal-hal yang kalau di publik kayak kemarin kan saya doakan itu eh, mau ngomong salah satu dosa di publik kan nggak enak juga kan. Saya Sementara bapaknya pernah Bu, nanya, apa dosa apa kuping gitu ya. saya hilang pendengaran, saya juga didoakan secara umum, saya nggak ada masalah. Kalau memang saya ada dosa disebutkan pun nggak masalah. Itu memberi satu apa, menolong orang lain juga gitu. Selain diri kita, Nah, semua kekasih Tuhan yang hadir juga ikut merasakan satu pengalaman yang sama. Bagi saya nggak ada masalah. Tapi Vera mungkin kondisinya beda dengan saya ya Bu ya. iya nggak apa-apa ya. Nggak semua orang sama. Tetapi ya puji Tuhan Pak Willem punya apa pemikiran seperti itu bagus ya. Jadi mengajarkan orang lain juga. Oh ternyata dosa ini bisa mengakibatkan ini loh. Bisa jadi penghalang loh. Nggak sembuh karena dosa ini ya kan. Ya Hmm, Bu. betul. Betul. Ya. Puji Tuhan yang Bapak kemarin yang saya doakan di sini ya nggak sembuh, matanya tetap rabun. Tetapi ketika saya kasih tahu akhirnya ya dia telepon pribadi kepada saya kasih tahu dosanya apa dan dia minta ampun, langsung matanya jelas ya. Bapak Ibu bisa lihat di TikTok saya upload kesaksiannya. Itu membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu bukan membuktikan bahwa oh saya doanya gimana, bukan, tetapi membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, dan kita itu mau sama-sama hidup di dalam kebenaran Tuhan ya, Benar jangan Bu. kompromi dengan dosa ya. Ini Gimana kasih Pak? nomornya ke Vera biar catet Bu. Oke, Ciara. 0823 1599 2960. Saya ulang ya, 0823 1599 2960. Atau Bapak Ibu bisa lihat ke profil TikTok saya, di situ ada nomor HP-nya. Silakan Ibu Eli mau kesaksian. Wah, senang sekali ya. Ibu Eli, monggo. Mana ya Ibu Eli? Ya, sudah dicatat Pak Willem, Ibu Vera Vera. yang catet. Sudah Bu. Sudah. Ya, oke kalau gitu nanti bisa WA saya, nanti saya atau Bu Esther yang akan telepon Ibu ya. Terima kasih Bu Vera sudah gabung, makasih juga Pak Willem ya. Ya Bu, Oke. makasih Bu Ciara. Ya. Om.
Ya, shalom. Ya, saya live dulu Kak, biar yang lain bisa masuk Bu ya. Iya, iya. Saya disconnect ya, Pak Willem. Terima Ya, kasih. silakan Bu. Ya, Terima kasih Bu Tiara. yuk sama-sama. Oke. Bu Eli, shalom. Apa kabar? Shalom Bu. Wah, kangen. Apa mau kesaksian sedikit Bu Kita karena kangen, ini ya. temanya tentang perang. Jadi saya tuh apa ya? Saya kangen. On cam dong Bu Eli. Kedengeran suaranya nggak Bu? Tapi mukanya nggak Dong, kelihatan. kangen kita. Mana Kita kan? kangen dong. Kita kangen. Tapi belum bisa kayaknya ya, coba. Belum bisa. Kayaknya Bu belum Eli. bisa deh Bu. Iya, belum Gak apa-apa bisa. suara aja ya Bu. Ya, boleh, monggo. Silakan. Jadi gini, karena ini temanya tentang perang, jadi menurut saya itu mungkin nyambung gitu ya. Jadi sederhana sih Bu, mungkin receh gitu, tapi buat saya itu gak receh gitu. Saya kan masih belajar dan belajar gitu. Jadi ada beberapa bulan yang lalu kan suami kan di proyek jadi kontraktor gitu kan. Terus dia dapat proyek tetapi yang bukan bagian dia gitu karena suami kan pembangunan atau sivil. Kebetulan itu proyek yang dia dapat adalah interior kantor gitu. Jadi akhirnya dia kasih ke orang itu temennya lah. Jadi dia dengan orang itu sendiri dia tidak kenal gitu, tapi dia kasih ke orang. Terus tapi memang dari awal tuh sudah ada perjanjian gitu. Artinya suami kasih proyek ini, suami dapat villa sekian gitu. Tetapi kan tidak tertulis gitu kan. Nah, akhirnya proyek itu selesailah gitu. Harusnya suami sudah dapat. Pernah sekali di suami di WA suami, terus orang itu cuma jawab gini, iya Pak ntar dikondisikan gitu kan. Terus akhirnya berikutnya di WA pun nggak jawab, nggak ini gitu loh, nggak ada respon gitu. Tapi saya bilang gini, oh nggak bisa nih kayak begini, saya harus perang gitu kan. Jadi itu saya tiap hari ya, maksudnya di jam-jam 2 tengah malam gitu, saya selalu perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, saya sebut namanya, bahwa apa yang sudah dijanjikan itu untuk suamiku tidak sepeser pun meleset, saya bilang gitu. Selalu saya perkatakan, artinya saya memerintah lah seperti yang Bu Cindy ajarin gitu, bahwa kita punya kuasa gitu, bahkan saya sebut namanya gitu. Nah itu kebetulan dalam bulan Desember tuh itu hampir setiap malam gitu. Jadi tapi setelah saya doakan saya nggak inget-inget gitu, nggak dipikiran enggak sama sekali. Tapi ketika saya jam-jam doa tengah malam itu saya ingat itu adalah salah satu menjadi bagian doa saya. Saya selalu perkatakan dalam nama Yesus, suamiku terima tidak sepeser pun melenceng gitu. Tapi kita nggak ada kontak-kontak orang itu lagi gitu Bu. Nah akhirnya pas malam Natal terus bahkan saya bilang gini ke Tuhan, bulan ini Tuhan, bulan itu tuh pas bulan Desember, bulan ini sebelum bulan ini berakhir suamiku sudah terima. Itu selalu saya perkatakan gitu kan. Nah kebetulan kemarin pas malam Natal kita pelayanan di gereja itu padahal udah malam, bahkan saya bilang gini, Tuhan buat dia gelisah, buat dia tidak nyaman sebelum transfer. Bener Bu, tengah malam itu pada jam 12 dia transfer gitu. Kita nggak ingat gitu ya, maksudnya sangat doa itu sangat berkuasa, bahkan kita memerintah gitu. Jadi pas kita lagi pelayanan malam Natal di gereja, suami bilang, oh itu ditransfer loh gitu kan. Tapi tidak sepenuhnya, masih ada sisa gitu. Oh ya nggak apa-apa, tenang, Tuhan kita dahsyat. Itu saya tuh terharu gitu. Artinya kita nggak inget-inget, tapi Tuhan itu apa yang kita perkatakan itu jadi. Nah akhirnya itu kemarin bulan Januari lagi ya Bu, kan masih ada sisa gitu kan. Terus gimana? Saya bilang gitu lagi ke suami, sisanya itu gitu kan. Oh sudah sih saya WA, tapi tetap aja nggak direspon sama sekali. Buka juga, oh tenang gitu kan, kita dahsyat. Saya lakukan lagi Bu. Tuhan bulan ini Tuhan, saya bilang, buat dia gelisah sebelum transfer, sepeser pun tidak melenceng apa yang sudah dijanjikan. Kami tidak mau meminta-minta kepada manusia, tapi kami percaya apa yang sudah disepakati tidak melenceng. Itu kan orang dunia, artinya dia bukan orang Kristen gitu kan. Dan suami juga tidak kenal, dan itu juga tidak ada perjanjian tertulis gitu kan. Nah, tapi ya itu Bu, pas tanggal 27 bulan kemarin lagi, itu sebelum berakhir Januari, gitu lagi Bu, tong dilunasi gitu. Saya tuh terheran-heran gitu loh. Pekerjaan Tuhan tuh dahsyat, artinya memang benar kita tuh punya kuasa untuk memerintah gitu tuh orang-orang dunia gitu. Tetapi apa ya, kita nggak pikiran kita tidak terikat di situ, tetapi setiap malam kita perang gitu. Jadi saya percaya gitu, orang itu mungkin gelisah seperti yang saya perkatakan gitu, dia tengah malam dia tidur, tengah malam saya memerintah gitu. Itu sih Bu, kesaksian saya. Semoga menjadi berkat. Tuhan kita dahsyat, dan semua ini karena apa ya, pengajaran dari Bu Cindy sih. Saya belajar
dengar dan belajar untuk melakukan. Itu aja Bu, terima Nah, kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu haleluya. Eli, kesaksiannya luar biasa Bu. Saya kesaksian Bu Eli ini sudah memberkati semua orang Amin. Ya, yang kalau peperangan, jangan biarkan si jahat mencuri berkatmu, mencuri kesehatanmu. Ambil kembali apa yang sudah dicuri dalam hidupmu. Mungkin rumah amin, tanggamu yang sudah dicuri, mungkin keuanganmu, kesehatanmu. Rebut kembali, bahkan rampas harta jarahan ya Bapak Ibu. Tetapi amin. sebelum sampai ke sana, sabar dulu. Sabar. Terima kasih Bu Eli sekali lagi untuk kesaksiannya Sama ya, Bu. luar biasa. Saya juga terberkati ya, diingatkan kembali luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Eli ya. Maju Sama terus di Bu. dalam Tuhan. Saya berdoa. Kita berdoa ya buat Amin. Bu Eli ya, Bu Esther ya. Bapak di surga, terima kasih untuk Ibu Eli. Hambamu mengucap syukur untuk Ibu Eli. Terima kasih Tuhan, api Tuhan mengalir api Tuhan menyala atas kehidupannya Ibu Amin. Eli. Bahwa Amin. Ibu Eli Amin. makin Amin. hari makin naik, Amin. makin tinggi Amin. bersama-sama Amin. dengan Amin. Engkau. Dalam nama Terima. Tuhan Yesus, terobosan Amin. terjadi. Amin. Sinar Amin. kemuliaan Amin. Tuhan Amin. Amin. menyala atas hidupnya Ibu Eli. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin. pintu-pintu terobosan Amin. terbuka, mukjizat Amin. Tuhan terjadi, Amin. tergenapi Amin. dalam kehidupannya Ibu Amin. Eli dan suami dan Amin. keluarga. Anak-anaknya juga Amin. diberkati menjadi anak-anak yang Amin. takut akan Tuhan. Amin. Sungguh Amin. engkau Amin. dan keluarga tidak akan pernah Terima kasih. kekurangan sesuatu pun yang Amin. baik. Dan Amin. dijadikan pasukan Tuhan yang dahsyat di Terima akhir zaman ini untuk Amin. membebaskan yang Amin. terbelenggu, menyembuhkan yang Amin. sakit, Amin. Aku terima dalam nama Yesus. menghibur yang susah Amin. dalam nama Tuhan Yesus Amin. dengan Amin. kuasa Tuhan, Terima dengan kasih. mukjizat, dengan tanda, Amin. tanda Amin. heran. Engkau akan memuliakan nama Tuhan Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terjadi Amin. Amin. tergenapi atas Ibu Amin. Eli, Amin. puji Tuhan. Amin. Tuhan, amin. Ibu, apa yang Ibu katakan setelah Makasih Bu, doa? makasih Bu Esther, makasih Bu Cindy. Tuhan berkati terus Oke, pelayanannya kalau gitu, dahsyat. shalom. Ya. Oke, Shalom dadah. Bu. Dadah. Ya, puji Tuhan. Senang sekali ya bisa ketemu lagi Bu Eli lewat online. Oke, saya rasa Bapak Ibu sudah ya, sudah cukup ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kalau yang sakit yang mau didoakan, tadi saya sudah kasih nomor HP saya. Nanti Ibu Esther atau saya yang akan mendoakan ya. Nanti ke depannya saya rasa Bu Eli juga sudah bisa lah ya. Bu Eli. Oke, kalau begitu air minum tadi sudah didoakan ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa Bapak Ibu besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom semuanya. Dadah. Shalom. Dadah.